0848 223 2608. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan Schwartz-Maxwell Syndrome dengan pembimbing saya yaitu Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu satu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, Schwartz-Maxwell Syndrome ini merupakan suatu kondisi okuler langka yang ditandai dengan adanya 3 trias atau 3 kondisi klinis, yaitu adanya retinal rheumatogen detachment, adanya aqueous cell yaitu pada ruang anterior, dan juga adanya peningkatan tekanan intraokuler. Nah, untuk prevalensi dari Schwartz-Maxwell Syndrome sendiri ini sebenarnya cukup kecil. Namun, karena Schwartz-Maxwell Syndrome ini berkaitan dengan adanya peningkatan PIO, yang mana apabila tidak segera ditata laksana, ini justru bisa menimbulkan adanya kehilangan penglihatan ataupun kebutaan. Nah, sehingga untuk Schwartz-Maxwell Syndrome sendiri ini sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, untuk kompetensi dokter umum terkait dengan Schwartz-Maxwell Syndrome, sebenarnya tidak ada kompetensi umum terkait sindrom ini. Namun, karena sindrom ini berkaitan erat dengan adanya ablasio retina, maka untuk kompetensi dokter umumnya yaitu adalah 2. Sementara untuk kompetensi dokter umum lainnya yang berkaitan dengan peningkatan TIO yang mana sering dikaitkan dengan glaukoma akut, maka untuk kemampuan dokter umum yaitu adalah 3B, yaitu terkait dengan kegawat dauratan. Nah, jadi tujuan adanya telah ilmiah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan juga informasi yang bersumber dari literatur. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, ini adalah gambaran dari anatomi retina. Jadi, retina itu terdiri dari beberapa lapisan. Nah, ada lapisan choroid plexus, kemudian retinal pigment epithelium, photoreceptor outer segment, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, ganglion cell layer, dan juga nerve fiber layer. Pada lapisan sel fotoreseptor di retina itu terdapat beberapa sel fotoreseptor, diantaranya sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang ini peka terhadap kegelapan atau sedikit cahaya, sementara untuk sel kerucut ini peka terhadap cahaya yang banyak atau peka terhadap cahaya terang. Nah, nantinya rangsangan cahaya dari luar itu akan diterima oleh sel-sel fotoreseptor yaitu sel batang dan sel kerucut, kemudian akan diubah menjadi impuls yang kemudian akan dihantarkan hingga nantinya menuju ke sistem ataupun ke pusat penglihatan di bagian otak belakang. Kemudian ini adalah fisiologi cairan intraokuler. Nah, jadi cairan intraokuler itu ada aqueous humor dan juga ada vitreous humor. Nah, kalau aqueous humor itu diproduksi di ciliary body. Jadi di ciliary body ada sel-sel epitel yang mensekresikan cairan aqueous humor. Nah, nanti cairan aqueous humor yang disekresi itu tadi itu akan mengisi kamera oculi posterior. Nah, kemudian dari kamera oculi posterior itu akan mengalir ke kamera oculi anterior. Nah, aqueous humor ini akan memberikan nutrisi kepada bagian-bagian mata yang berada di sekitarnya, termasuk kornea, termasuk juga lensa. Dan kemudian nanti akan keluar melalui 2 jalur. Ada uveoscleral tract dan juga ada yang melalui
trabecula meshwork. Nah, dari trabecula meshwork nanti akan berlanjut ke aliran darah vena. Kemudian Schwartz-Maxwell syndrome, nah yang mana ini adalah kondisi okuler langka yang memang ditandai oleh beberapa tanda yang disebut dengan trias, yaitu adanya ablasio retina rheumatogene, kemudian adanya aquocytes pada ruang anterior, dan juga adanya peningkatan tekanan intraokular. Schwartz-Maxwell syndrome sendiri ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor risiko yang bisa mengakibatkannya. Yang pertama bisa karena trauma, kemudian adanya riwayat keluarga dengan retinal ablation, kemudian karena adanya riwayat operasi retina, kemudian miopia yang patologis, operasi katarak, dan juga degenerasi visi. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri, untuk retinal rheumatogene detachment itu sebenarnya untuk epidemiologinya ini cukup tinggi. Namun adanya ablasi retina yang terjadi ini tidak semuanya menyebabkan Schwartz-Maxwell syndrome ini, sehingga untuk prevalensi dari Schwartz-Maxwell syndrome ini masih dibilang kecil ya. Patogenesis dari Schwartz-Maxwell syndrome sendiri ini itu didasari oleh adanya robekan pada retina atau ablasio retina. Nah, ketika terjadi robekan pada retina, ini memungkinkan bahwa segmen luar fotoreseptor dan juga sel-sel inflamasi itu keluar dari ruang subretinal, kemudian berkomunikasi atau berinteraksi dengan aquosumour yang secara potensial yaitu melalui robekan pada retina tersebut. Nah, itulah yang nantinya akan mengarahkan pada akumulasi segmen luar fotoreseptor pada trabecular meshwork yang kemudian akan membuat obstruksi daripada aliran keluar daripada aquosumour. Nah, karena aquosumour yang akan terus diproduksi akan tetap diproduksi sementara alirannya kan terhambat. Nah, inilah yang membuat adanya ketidakseimbangan yang membuat peningkatan tekanan intraokular. Nah, kemudian diagnosis. Nah, ketika kita hendak mendiagnosis suatu penyakit sebagai Schwartz-Maxwell syndrome, nah kita perlu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Nah, dari anamnesis kita bisa tanyakan kepada pasien yaitu terkait dengan trauma okular tumpul dan juga ablasio retina yang pernah dialami, kemudian status pasca operasi, dermatitis atopik, apakah ada glaukoma, apakah ada kelainan refraksi, apakah ada penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, ataupun ada pengobatan-pengobatan yang dijalani pasien. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan fisik sistemik, kemudian dilanjutkan pemeriksaan status oftalmologisnya, dimulai dari ketajaman visual, pengukuran tekanan intraokuler, hingga pemeriksaan segmen anterior dan juga posteriornya menggunakan fundus. Nah, kemudian bisa dilanjutkan juga dengan menggunakan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan slit lamp, gonioskopi, tomografi, CT scan maupun USG. Adapun beberapa kondisi yang bisa menjadi diagnosis banding daripada Schwartz-Maxwell syndrome sendiri, yaitu seperti iritis, glaukoma sudut terbuka, dan juga sindrom Posner-Plossman. Untuk tata laksana dari Schwartz-Maxwell syndrome sendiri itu bisa dengan tata laksana definitif, yaitu dengan retinopexy, skleral buckle, dan juga pembersihan wing seluler kompartemen yang berada di anterior. Kemudian bisa juga diberikan penurun tekanan intraokuler seperti acetazolamid. Kemudian untuk manajemen pasca operasinya yaitu perbaikan ablasio retina, kemudian pemantauan secara ketat tekanan intraokuler, kemudian steroid topikal, kemudian antibiotik profilaksis, dan juga bisa diberikan siklopegik. Untuk prognosisnya sendiri, prognosis dari Schwartz-Maxwell syndrome
ini baik, yaitu dengan intervensi bedah yang tepat waktu. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Schwartz-Maxwell Syndrome ini merupakan kondisi okuler langka yang ditandai dengan adanya trias, yaitu ablasio retina, peningkatan tekanan intraokuler, dan juga adanya temuan oklusel di ruang anterior. Nah, untuk faktor pencetus utama dari Schwartz-Maxwell Syndrome itu adalah retinal rhegmatogen detachment. Nah, yang mana pada ablasio retina tersebut terjadi robekan retina yang memungkinkan segmen luar dan juga sel-sel fotoreseptor dari retina yang robek tadi itu akan masuk ke ruang anterior sehingga nantinya akan terakumulasi pada trabekula mesok yang akan menyebabkan penyumbatan dari aliran oculus humor. Nah, inilah yang menjadi dasar penyebab dari peningkatan tekanan intraokuler. Nah, untuk tata laksananya sendiri itu bisa dilakukan dengan tindakan pembedahan yaitu surgical detachment retina bisa, dan kemudian yang paling utama adalah kita kontrol tekanan intraokuler. Nah, untuk prognosis dari Schwartz-Maxwell Syndrome sendiri ini yaitu baik dengan intervensi bedah atau intervensi tata laksana yang tepat waktu. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan Schwartz-Maxwell Syndrome. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan Schwartz-Maxwell Syndrome. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.